Bab 029. Theo benar. Bahkan aku pernah berpikir untuk menyerah pada Lukas, bagaimana mungkin aku bisa memperbaiki hubungan mereka. Liria Audrey dengan senyum miris. Perkataan Theo membuatnya semakin sadar bahwa apa yang dia usahakan selama ini belum tentu membuahkan hasil. Lukas bukan orang yang mudah diambil hatinya. Dia terlalu dingin dan tidak mau mencoba untuk membuka hati. Dengan perasaan sesak, Audrey meninggalkan area latihan tembak untuk kembali ke dalam mansion. Namun langkahnya dihentikan oleh Lukas yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tanpa mengatakan apa-apa, Lukas menarik tangan Audrey dan menyeretnya dengan langkah lebarnya. Audrey hampir kehilangan keseimbangan, namun buru-buru menyesuaikan langkah Lukas dengan berlari kecil. "Luke, sakit," rintih Audrey. Cengkraman tangan Lukas di pergelangan tangannya tidak main-main. Audrey bisa merasakan cengkramannya hingga ke tulang. Tidak hanya merasakan kesakitan, Audrey juga ketakutan melihat raut wajah Lukas menahan amarah. Melihat Lukas yang tiba-tiba datang dan menyeretnya dengan amarah di wajahnya, dia berpikir bahwa Lukas mungkin telah melihatnya saat bersama Theo. 1. Kau berniat menggoda Theo, sentak Lukas. Dia mendorong Audrey ke ruangan kosong dan menguncinya. Audrey hampir tersungkur jika saja tidak membentur dinding. Audrey terkejut dengan perlakuan kasar Lukas. Dia semakin ketakutan dengan tubuh yang gemetar. Apalagi mendengar tuduhan Lukas. Pria itu salah paham padanya. "Tidak Luke." Audrey menggeleng cepat. "Aku hanya membujuk Theo agar memaafkan kesalahan Jen," jawabnya dengan suara bergetar karena takut. Lukas mendekat, dia mencengkram dagu Audrey agar menatapnya. "Bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk mencampuri urusan mereka? Patuh pada peraturanku apa sangat sulit bagimu?" Geram Lukas. Dia sangat marah jika ada yang berani melanggar ucapannya. Audrey sudah dia peringatkan, tapi masih melanggarnya. "Maaf Luke." Liria Audrey tercekat. Matanya sudah mengembun menahan tangis. Dia menunduk, karena sekedar menatap Lukas saja dia tidak memiliki keberanian. "Kamu pikir dengan membantu orang yang sudah mengkhianati kepercayaan Theo, kamu akan terlihat hebat?" Seru Lukas tak habis pikir. Dia sudah pernah berada di posisi Theo, meski luka yang dia dapatkan jauh lebih besar. Sebab 133. Ruby bukan hanya mengkhianati kepercayaannya, tapi juga mengkhianati cinta dan pernikahan mereka. "Luke, aku sudah meminta maaf. Aku menyesal. Sungguh aku tidak akan peduli lagi dengan rumah tangga siapapun. Aku sadar, hidupku saja tidak tentu kemana arahnya. Jangankan membantu orang lain menyelesaikan masalah, permasalahan rumah tanggaku saja tidak ada jalan keluarnya," ujar Audrey dengan air mata yang membanjiri pipi, dan tatapan putus asa. "Jika kamu sangat membenciku dan merasa bahwa kesalahanku tidak layak untuk dimaafkan, kamu bisa mengakhiri semuanya," ucapnya tercekat. Audrey menghapus air matanya dan melepaskan diri dari cengkraman Lukas. Dia keluar dari ruangan dengan langkah cepat. Audrey sempat menghentikan langkah karena melihat Jen berdiri tak jauh dari ruangan itu. "Audrey, apa yang terjadi?" Jen ingin meraih tangan Audrey, namun Audrey berseger menjauh. "Maaf Jen, aku ingin sendiri." Audrey berlalu setelah mengatakan itu. Jen hampir mengejar Audrey,
tapi suara bariton Lukas membuatnya terpaksa berhenti di tempat. Apa tujuanmu mempengaruhi pikiran Audrey? Lukas membentak Jen. Wanita itu berbalik badan, dia menatap Lukas sembari menggelengkan kepala. Aku tidak mengerti maksudmu. Tidak ada yang mempengaruhi Audrey, aku hanya meminta tolong padanya untuk membujuk Theo. Audrey memiliki hati yang tulus, aku pikir Theo akan lebih mudah mendengarkan ucapan Audrey. Jawab Jen. Lukas tersenyum miring. Dari responnya menunjukkan bahwa dia tidak mempercayai ucapan Jen. Kamu yang menciptakan masalah, tapi menggunakan orang lain untuk menyelesaikan masalahmu. Theo seharusnya tidak mempertahankan pengkhianat sepertimu. Lukas berkata penuh penekanan dan tatapan tak suka pada Jen. Dia kemudian meninggalkan Jen yang mematung di tempat dengan ekspresi malu. 2. Keluarga besar Lukas sudah meninggalkan mansion sekitar 30 menit yang lalu. Mereka berpikir bahwa kepergian Audrey memang untuk istirahat di kamarnya. Jadi mereka sengaja tidak meminta Lukas memanggilkan Audrey ketika akan pulang. Padahal Audrey tidak istirahat sama sekali. Setelah bertemu Theo di halaman belakang mansion dan sempat terjadi keributan dengan Lukas, Audrey berdiam diri di kamarnya tanpa melakukan apapun. Dia hanya duduk di balkon dan merenungi kesalahannya. Namun dari kesalahan itu, Audrey jadi berpikir untuk merah lagi. Ternyata fisik dan mentalnya belum sekuat itu untuk bisa memahami semua perlakuan kasar Lukas. Amarahnya selalu menggebu-gebu, bahkan tidak berpikir dua kali untuk menyakiti. Audrey khawatir, dia akan habis di tangan Lukas jika melakukan kesalahan lagi yang mungkin tidak disengaja ke depannya. Audrey menghela nafas berat. Memikirkan rumah tangganya dengan Lukas membuat dadanya sesak. Audrey tahu sejak awal hubungannya tidak sehat. Lukas hanya menuntut ia agar patuh, tanpa mencoba untuk memberinya rasa. Bahkan komunikasi yang menjadi kunci dalam suatu hubungan, tidak bisa Audrey dapatkan. Lukas selalu menuntutnya patuh untuk menjaga perasaannya sendiri karena tidak mau kecewa, tapi Lukas sendiri tidak mau mengerti perasaan Audrey. 134. Sampai kapan kamu akan duduk di sana? Suara tegas Lukas membuat Audrey menarik nafas dalam. Dia beranjak dari duduknya, masuk ke dalam kamar melewati Lukas. Audrey menghampiri David dan menggendongnya dari stroller. Anak Mama House tidak? Tarnya Audrey dengan senyumnya yang merekah. Di mansion ini hanya David yang benar-benar membuang hatinya merasa tenang dan bahagia. 1. Audrey membawa David di sofa dan duduk di sana untuk memberinya ASI. Dia sudah 2 jam meninggalkan David, sejak pergi menemui Theo. David tampak antusias dan meminum ASI dengan lahap. Audrey tersenyum lagi, tapi kali ini disertai dengan air mata. Mama belum bisa menjadi orang tua yang baik. Mama terlalu rapuh dan cengeng, lirik Audrey. Dia buru-buru mengusap air matanya karena melihat Lukas berjalan mendekat. Apa kamu tidak sadar telah dibodohi oleh Jen? Jika aku melihatmu ingin membantunya lagi, kamu akan tahu akibatnya. Ujar Lukas. Sebenarnya tujuannya untuk kebaikan Audrey agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain, tapi cara penyampaian Lukas terkesan mengancam dan membuat Audrey tidak nyaman. Tidak akan aku ulangi lagi. Jawab Audrey datar. Dia melirik Lukas sekilas, lalu kembali menatap David. Kamu langsung marah membabi buta jika aku melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman.
Sepertinya menyakitiku sangat menyenangkan bagimu ya. Atau tujuanmu memperlakukan aku seperti ini untuk membunuhku perlahan? Audrey bertanya dengan bibir tersenyum, namun air matanya semakin mengalir deras. Berhenti bicara omong kosong dan jangan menarik batas kesabaranku lagi. Tegas Lukas. Dia memilih keluar dari kamar sebelum amarahnya tidak bisa dikendalikan karena ucapan Audrey. Aku tidak akan memohon padamu lagi Luke. Jika kamu ingin membuangku sekarang, aku sudah siap. Lirik Audrey. 135. Bab 81. Theo dan Jen sedang dalam perjalanan pulang menuju apartemen. Dia baru saja menutup telepon dari Lukas. Theo baru saja diperingatkan oleh Lukas kedua kalinya. Padahal ketika dia kasih berada di mansion Lukas, dia sudah diberi peringatan. Theo pikir urusan mereka sudah selesai di sana. Tapi sepertinya Lukas belum puas meluapkan amarahnya. Hingga kedua kalinya pria itu memberinya peringatan lagi dengan ancaman yang tidak main-main. 1. Aku bersikap seperti ini padamu agar kamu menyadari kesalahan, tapi kamu malah menyeret Audrey ke dalam masalah ini. Apa kamu tahu akibatnya jika berani menyinggung Lukas? Tegur Theo tak habis pikir. Dia berharap Jen bisa merenungi kesalahannya selama mendapat hukuman darinya. Setidaknya Jen harus berusaha sendiri memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Bukannya malah meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Sekarang masalahnya jadi melebar kemana-mana karena Jen meminta bantuan pada Audrey dan berakhir memancing kemarahan Lukas. Theo bahkan tidak diizinkan menginjakkan kami di mansion Lukas jika membawa Jen. Kalian para lelaki apakah hanya bisa mengancam dan memberi hukuman tanpa mau memahami? Theo, aku bahkan sudah menyesali perbuatanku dan bersumpah tidak akan mengulangi lagi. Semua itu belum cukup. Kanmu ingin berapa lama lagi menyiksaku dengan hukuman seperti ini? Jen menangis. Dia membuang pandangan keluar jendela. Jika terus dihukum dan Theo tidak kunjung memaafkannya, Jen juga bisa menyerah. Itu sebabnya kamu harus berpikir ribuan kali sebelum melakukan sesuatu. Saat kamu membohongiku, apakah kamu memahami perasaanku? Theo tersenyum kecut. Selama hampir 1 tahun, dia dibodohi oleh drama yang dibuat Jen. Ketika mengingat Jen yang menangis dan mengadu dengan kata-kata menyedihkan karena omongan keluarga tentang dia yang tidak kunjung hamil, Theo berusaha keras menenangkan Jen, menjadi penguatnya. Bahkan secara khusus Theo selalu mengajak Jen berlibur ke luar negeri setiap bulannya hanya untuk membuat Jen tidak sedih memikirkan perkataan orang. Tapi siapa sangka yang menyebabkan Jen tak kunjung hamil adalah dirinya sendiri, karena mengonsumsi pil penunda kehamilan setiap hari. Sandiwara Jen melebihi pemain film. Aku akan kembali ke New York malam ini. Sepertinya keberadaanku di sini membuatmu sulit menghapus rasa kecewamu padaku. Jangan menganggapku lari dari masalah, aku hanya ingin tahu bagaimana hatimu jika tidak ada aku. Jika selama aku pergi kamu bisa merasakan kebahagiaanmu kembali, kita akan melanjutkan hidup masing-masing, ujar Jen tegas. Raut wajahnya tidak menggambarkan keraguan sedikitpun atas keputusannya. Dia sudah lelah mengemis maaf dari Theo. 4. Audrey mengunci kamar setelah Lukas pergi ke perusahaan. Sebenarnya sudah dari semalam Audrey berniat menggeledah kamar ini, tapi keberadaan Lukas membuat Audrey tidak bisa sesuatu yang akan memicu kecurigaan Lukas. Dia pasti masih menyimpannya.
Gumam Audrey sembari membuka satu persatu laci di dekat ranjang. 20 menit berlalu, Audrey telah memeriksa semua meja dan tempat lainnya untuk menemukan surat perjanjian pernikahan yang dibuat Lukas. Audrey akan menggunakan surat perjanjian itu untuk mendaftarkan perceraiannya dengan Lukas. Apalagi berdasarkan surat perjanjian itu, mereka seharusnya sudah mengakhiri pernikahan. Karena 136. Batas pernikahan mereka dalam surat perjanjian itu hanya sampai ketika David lahir. Di mana dia menyimpannya? Tidak mungkin kan dia membuangnya? Audrey hampir frustasi karena tidak menemukan surat perjanjian itu, sedangkan seluruh sudut kamar tak luput dari mata dan tangan Audrey. Dia sudah menggeledah tempat-tempat yang memungkinkan surat perjanjian itu disimpan, tapi hasilnya nihil. Audrey melirik David, putranya itu sampai tertidur lagi karena terlalu lama dibiarkan sendiri di boks bayi. Untungnya David tidak pernah rewel jika Lukas pergi bekerja. David, maafkan Mama karena mencari surat perjanjian itu untuk berpisah dengan Papa. Selama kamu hidup dengan Papa, semuanya akan baik-baik saja. Kamu tidak akan kekurangan apapun. Lirik Audrey. Bohong jika dia sanggup meninggalkan David. Hatinya bahkan hancur hanya dengan membayangkan berpisah dengan putranya. Tapi keadaan memaksanya untuk menyerah. Karena Audrey sadar, bertahan di sisi Lukas hanya akan menghancurkan dirinya perlahan. Tidak ada jaminan sikap Lukas berubah, tidak ada kepastian dia bisa mendapatkan hati Lukas. Sedangkan Lukas saja tidak ada keinginan membuka hati. Menghabiskan hidup bersama pria seperti itu hanya akan sia-sia. 1. Audrey keluar dari kamar menuju ruang kerja Lukas. Biasanya ruang kerja itu dikunci, tapi sepertinya keberuntungan sedang berada di pihak Audrey. Dia bisa masuk dengan mudah ke ruang kerja Lukas karena pintunya tidak terkunci. Audrey pernah 2 kali masuk ke ruangan ini. Dia mungkin akan kesulitan mencarinya karena di ruangan ini banyak rak buku dan laci. Tanpa membuang waktu, Audrey berkutat dengan ribuan buku dan tumbukan berkas. Dia hampir menyerah karena belum menemukannya setelah 30 menit mencari. Namun map hitam di atas lemari menarik perhatian Audrey. Map tebal itu satu-satunya benda yang ada di atas sana. Audrey menarik kursi dari meja kerja Lukas untuk dijadikan pijakan karena lemarinya cukup tinggi. Dia buru-buru naik ke kursi dan mengambil map itu. Audrey segera membukanya untuk memastikan. Dia bernafas lega karena kertas di dalam map tersebut yang dia cari-cari. Semakin cepat aku menyerahkan bukti ini, akan semakin baik. Gumam Audrey. Dia ingin turun dari kursi, tapi tubuhnya malah melayang seperti diangkat. Audrey menjerit ketakutan, dia berpikir ruang kerja Lukas dihuni makhluk halus. Ternyata Lukas yang mengangkatnya. Kakakmu, kenapa kamu di sini? Tanya Audrey gugup. Lukas menatap dengan mata tajamnya. Aku yang seharusnya bertanya padamu. Apa yang akan kamu lakukan dengan surat perjanjian ini? Lukas mengambil paksa map itu dari tangan Audrey, lalu menurunkan Audrey di sofa. Audrey langsung berdiri lagi. Luke, kembalikan padaku. Audrey ingin merebutnya dari Lukas, tapi Lukas mengangkat tangannya, membuat Audrey tidak bisa meraih map itu dari tangan Lukas meski dia sudah melompat-lompat. Sudah kubilang jangan menarik batas sabarku. Tegas Lukas.
Dia membawa pergi map di tangannya, membuat Audrey panik dan mengekori Lukas. Tapi Lukas malah membuka brankas dan menyimpan surat perjanjian itu di sana. 137. Dasar egois. Tidak punya hati. Audrey mengamuk, memukuli bahu Lukas berkali-kali. Dia kesal karena tidak akan bisa membuka brankas untuk mendapatkan surat perjanjian itu lagi. Bukankah kamu yang memohon mempertahankan pernikahan ini? Sekarang malah ingin mempermainkanku. Lukas melayangkan tatapan mengintimidasi. Dia tidak menyangka Audrey akan berbuat nekat. Audrey menatap Lukas dengan mata berkaca-kaca. Sebentar, siapa yang mempermainkan siapa? Apakah menurutmu aku tidak dipermainkan olehmu? Kamu selalu mengatakan agar aku tidak menarik garis sabarmu, tapi yang selama ini kamu lakukan padaku lebih dari itu. Aku mohon, biarkan aku pergi. Kamu bisa memiliki David untuk dirimu sendiri, aku akan merelakannya. Semakin kamu memberontak dan menentangku, kamu hanya akan melihatku seperti ini. Tegas Lukas. Hanya keegoisan dan kemarahan yang akan ditunjukkan oleh Lukas jika Audrey tidak mau patuh padanya. Padahal Lukas sedang berusaha mempercayai dan mencoba membuka hati meski terasa sulit. Tapi yang Audrey lakukan malah meruntuhkan kepercayaan itu. Baiklah jika seperti itu. Aku akan lebih sering menentangmu. Siapa tahu kamu semakin muak dan berniat melenyapkanku. Jika tidak bisa dengan perpisahan, mungkin bisa dengan kematian. Ujar Audrey kemudian pergi dari hadapan Lukas. Audrey meninggalkan Lukas dengan kemarahan di wajahnya. 138. Bab 82. Lukas mengusap kasar wajahnya. Dia hampir terlambat mencegah Audrey jika tidak segera pulang ke mansion. Saat itu Lukas belum lama sampai di perusahaan, dan sudah menjadi rutinitasnya untuk memantau CCTV di kamarnya sebelum memulai bekerja. Bukan tanpa alasan memasang CCTV secara diam-diam di dalam kamarnya sebelum David diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Lukas ingin mengetahui aktivitas David dan Audrey jika dia sedang berada di mansion. Karena sejak David hadir ke dunia, Lukas merasa hidupnya hanya tentang keluarga kecilnya. Dengan helaan nafas berat, Lukas beranjak dari ruang kerjanya. Dia masuk ke dalam kamar, menghampiri Audrey yang tampak kesulitan menenangkan David. Usaha apapun uang dilakukan Audrey untuk memenangkan David akan percuma selama Lukas ada di mansion. Sebab satu-satunya yang bisa membuat David berhenti menangis adalah Lukas. 1. Berikan padaku. Kata Lukas sembari mengulurkan tangan dan mengambil alih David dari gendongan Audrey tanpa ada drama. Audrey segera memberikan David dan membuat jarak dengan Lukas. Tangis David mereda hanya dalam hitungan detik setelah berpindah ke gendongan Lukas. Baik Audrey dan Lukas, keduanya sudah terbiasa dengan tingkah David yang satu itu. Jika ada Lukas, David menjadi sangat cengeng. Duduklah. Titah Lukas pada Audrey karena hanya berdiri mematung di samping sofa, tempat di mana Lukas duduk sembari memangku David. Aku harus ke dapur. Belum sempat Audrey beranjak, Lukas meraih tangannya dan menariknya agar duduk di sebelahnya. Audrey mendengus kesal dengan sikap pemaksa Lukas. Dia selalu dibuat menuruti semua perkataan Lukas karena memaksakan kehendaknya. Yang hanya dipikirkan Lukas adalah bagaimana Audrey harus patuh padanya untuk memenuhi egonya sendiri. Lukas tidak berpikir bahwa pemaksaan yang dia lakukan bisa saja membuat Audrey terluka.
Sudah kubilang duduk di sini. Tegas Lukas dengan nada bicara yang masih santai. Audrey menatap Lukas, ada kekecewaan dan kesedihan dari sorot matanya. Apakah kamu merasakan kepuasan tersendiri melihat aku tidak berdaya berhadapan denganmu? Aku selalu mengusahakan untuk menjadi yang terbaik, setidaknya agar kamu memberiku perasaan walau sedikit. Tapi kamu memperlakukanku dengan tidak berperasaan. Audrey menyeka air matanya yang tiba-tiba menetes. Sakit di hatinya sudah memuncak, membuat Audrey kesulitan membendung air matanya lagi. Lukas tidak hanya membuatnya kecewa tapi terluka berkali-kali. Kesabaran diuji habis-habisan dengan segala sikap kasar dan pemaksanya yang harus dimengerti. Sekarang Audrey baru menyadari, dirinya hanya dijadikan pelampiasan atas kegagalan Lukas di masa lalu. Menurutmu aku begitu? Kamu ingin tutup mata dengan apa yang aku lakukan ketika kamu dalam masa-masa sulit. Ujar Lukas. Lukas jelas tidak terima disebut tidak berperasaan. Dia selalu berusaha melindungi Audrey dari bahaya di luar sana. Bahkan memperketat penjagaan dan melarang Audrey pergi sembarangan dari mansion juga bukan tanpa alasan. Apa yang dilakukan Lukas semata-mata untuk melindungi Audrey. Aku tidak pernah menutup mata pada semua kebaikanmu. Kamu berkali-kali pernah menyelamatkanku dari kematian, aku masih mengingatnya dengan jelas. Tanpa kebaikanmu itu, mungkin aku sudah mati. Tapi bukan berarti. 139. Kamu bisa memperlakukan aku seperti ini Luke. Kamu pikir, hanya kamu yang punya perasaan. Hanya kamu yang pantas dimengerti. Lalu aku selamanya hanya dituntut untuk mengerti dan menuruti semua keinginanmu. Bukankah lebih baik kamu membiarkanku mati saja saat melahirkan David? Audrey melupakan semua isi hatinya emosional. Kecewa, marah, sedih dan lelah menjadi satu. Dia berada di titik putus asa. Audrey. Tegur Lukas memperingatkan. Audrey terlalu banyak bicara dan berkali-kali mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jika kamu paham kenapa aku lebih memilih menyelamatkan nyawamu saat itu, seharusnya kamu tidak memiliki pemikiran buruk tentang perlakuanku padamu. Audrey terdiam. Dia mencoba memahami pesan yang disampaikan oleh Lukas. Meski sudah sangat kecewa, tapi bukan berarti Audrey mengabaikan semua perkataan Lukas. Dia juga masih berusaha mencerna dan pikir, mungkin permasalahan ini datangnya bukan hanya dari satu pihak saja. Katakan, apa alasanmu lebih menyelamatkan nyawaku waktu itu? Audrey bersikap lebih tenang, dia juga sudah menghentikan tangisnya dan mencoba lebih kuat. Hal seperti ini masih kamu tanyakan. Kamu tidak biasa menemukan jawabannya sendiri. Ujar Lukas. Aku butuh alasan Luke. Tidak semua hal bisa dimengerti tanpa adanya penjelasan. Audrey mulai mendesak. Dia hanya butuh pengakuan dan kejujuran dari Lukas. Wanita juga ingin mendengar pengakuan untuk membuatnya percaya. Kamu meminta padaku untuk tidak mengakhiri pernikahan ini, aku sudah mengabulkannya dengan mempertahankanmu tetap hidup. Jawab Lukas. Dia yang memiliki gengsi tinggi tentu saja kesulitan memberikan jawaban yang lebih tepat. Audrey menghela nafas pelan. Ini yang tidak bisa dia pahami dari Lukas. Pria itu terlalu gengsi mengungkapkan perasaannya. Dia hanya menyampaikannya lewat tindakan. Tapi terkadang tindakan yang dilakukan Lukas malah menyakiti Audrey. Kamu mencintaiku.
Tanya Audrey mempertegas. Jika Lukas tidak bisa mengucapkan dengan mulutnya sendiri, maka Audrey yang akan membuat Lukas mengakuinya. Kamu merasa begitu itu? Lukas malah balik bertanya dan membuat Audrey kesal. 3. Sesulit itukah mengakui perasaanmu? Kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Audrey menatap Lukas tak habis pikir. Kalau saja Lukas mau mengakuinya, Audrey bersedia membuang egonya dan memaafkan semua perlakuan kasar Lukas padanya, lalu memulai lembaran baru dengan bahasa cinta yang lebih sehat. Tidak saling menyakiti dengan sikap masing-masing.